Oke, selamat datang teman-teman dalam video ini. Video ini saya buat untuk menjelaskan, memberi penjelasan tentang tugas kemarin atau yang teman-teman sudah kerjakan mengenai revisi tabel untuk metode barat laut, barat laut, ya, metode barat laut berkaitan dengan untuk ini merevisi tabel. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini saya ambilkan dari salah satu hasil pekerjaan teman-teman ya. Nanti silakan disimak juga penyelesaiannya seperti apa. Nah, minggu lalu pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba merevisi tabel untuk yang biaya terkecil dan kita sudah kita temukan hasilnya sama dengan PAM. Nah, nanti untuk metode barat laut ya, untuk metode barat laut ini, sudut barat laut ini, nanti kita akan dapatkan hasil yang sama juga. Nah, ini saya ambilkan salah satu contoh di sini dari hasil pekerjaan salah satu teman. Nah, misalkan ini tabel yang kemarin kita buat berdasarkan hasil metode barat laut ya. Jadi ada 120 didistribusikan di sini, dan 50, ada 30 di sini, 60 di sini, dan 20 di sini. Nah, setelah itu kita cek kemarin. Jadi kita harus cek optimalisasi dulu. Kita harus mengetahui dulu hasilnya sudah optimal belum. Nah, kemarin syarat untuk melakukan uji optimalisasi. Nah, ini kan cek optimalisasi dulu. Kita akan cek optimalisasi. Nah, untuk sel-sel yang merupakan sel basis, kita cari nilainya dengan UI ditambah VJ sama dengan CIJ untuk kita nanti mau mencari sini. Oh ya, pertama kita harus menambahkan dulu ini dari kolom UI dan juga kolom VJ. Nah, ini kolom VJ, kolom UI, terus kita akan memilih salah satu kolom atau baris untuk kita tempatkan nilai 0 kan, nolnya entah U1, U2, U3 atau V1, V2, V3, cari yang basisnya paling banyak. Misalkan di sini teman kita memilih di U2. Jadi di U2 dia misalkan sama dengan 0, tinggal kita cari U yang lain dan V yang lain dengan menggunakan cek optimalisasi itu. Nah, setelah itu kita akan cari di sini, kita akan melakukan uji optimalisasi di sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa untuk sel basisnya kita tadi ada di X21, ada XD2, ada X11, dan kita cari dapat V1 15, V2 10, kemudian dapat U1-7, U3-1, dan V3 11. Setelah didapatkan itu, kita masukkan lagi ke kolomnya tadi. Di sini sudah dapat semua. Kemudian kita cari sel bukan basis. Yang bukan basis, di sini saya hapus dulu. Nah, yang sel bukan basis, di sini kan ada X2, 12, 13, kemudian 23, 31, dan 31. Kita cari di sini sel bukan basisnya. Kita cari sel bukan basisnya kan menggunakan CIJ dikurangi UI dikurangi VJ. Nah, ini X12 berarti ini diperoleh dari C12 dikurangi U1 dikurangi V2. Kemudian X13-nya dari C13, U1, dan V2.
3. Kemudian yang X23 ya sama, berarti C23 dikurangi U2 dikurangi V3. Dan yang C31 itu C13 dikurangi U1 dikurangi V3. Nah, ya teman-teman perhatikan, di sini sudah dicari semua ya. C12 tadi nilainya adalah, bentar, kita cek dulu. C12 itu nilainya 5, berarti 5 dikurangi U1-nya tadi min 7, dan seterusnya ketemu 2, X13-nya juga seterusnya. Nah, setelah itu ternyata masih ada nilai yang negatif, yaitu di sel 3X31. Dan nilainya cuma yang negatif ini. Karena ini masih negatif, berarti tabel yang kita cari tadi, yang menggunakan barat laut tadi, belum optimal. Belum optimal. Karena belum optimal, kita lakukan revisi. Nah, jadi kita akan melakukan revisi untuk tabel tadi. Nah, ini kita akan lakukan revisi. Syarat melakukan revisinya seperti apa? Nah, kita lihat yang kemarin itu, kita harus merevisinya seperti ini langkah-langkahnya. Kita cari, pilih variabel bukan basis, yang nilai CIJ-nya itu adalah yang paling kecil. Jadi kita akan mencari di sini nilai sel yang bukan basis yang paling kecil. Tadi ketemu di X13 dengan nilainya 11. Nah, nanti kita akan mengisi di sel tersebut dengan kuantitas sebanyak mungkin, tapi harus tetap mematuhi kendala-kendala yang ada. Kemudian kita akan menyesuaikannya, penyesuaian pengisiannya dengan loop yang kita buat. Syarat loopnya seperti yang sudah kita coba kemarin. Jadi setiap pasangan sel yang berurutan terletak pada baris atau kolom yang sama, tidak ada 3 atau lebih sel yang berurutan yang terletak pada baris atau kolom yang sama. Kemudian sel pertama terakhir pada baris atau kolom yang sama. Nah, sekarang kita akan coba membuat loop-nya itu tadi. Nah, oke. Nah, di sini karena tadi adalah X31 ya. Nah, tadi di sini X31 yang saya beri warna yang lain biar. Nah, tadi di sini untuk yang bernilai negatif 11 tadi ada di X31 ya. Tadi di sini nilainya min 11. Nah, karena min 11 di sini kita akan menempatkan nilai maksimum di sini. Misalkan tadi kita beri nilai plus di sini, kemudian di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, kita akan membuat loop yang ada di sini. Jadi kita buatkan loop. Jadi di sini untuk loop-nya itu atau jalurnya itu ada dari X31 ke X32, kemudian ke X22, ke X21, kembali ke X31. Nah, kita akan membuat loop-nya seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, di sini awalnya pada baris ini kan tidak ada. Karena kita mengurangkan di sini, 20 kita masukkan di sini kita masukkan 20, berarti kan di sini jadi barisnya sudah terpenuhi. Tapi kolomnya yang di sini kurang, yang di sini kelebihan. Karena di sini tadi 50, karena ada tombol plus, berarti ketambahan ya. Kita ambilkan 20 dari sini, di sini kan awalnya 30, dikurangi jadi 10. Nah, ternyata apakah sudah memenuhi? Kita lihat. Oh, ternyata kendalanya sudah terpenuhi. Variabel basisnya cukup apa tidak? Ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Oke, sudah 5 variabel basisnya
sudah ada 5, sudah memenuhi syarat. Nah, berarti kita akan cek optimalisasi lagi. Cek optimalisasi dengan pendistribusian yang baru tadi. Nah, kita distribusikan. Nah, di sini ada di slide kedua. Nah, di sini untuk di slide yang kedua ini kita sudah dengan tabel yang baru. Tabel yang barunya yaitu pendistribusiannya di 120. Tadi ada perubahan di sini kan, 10, 70, 20, dan 60. Pendistribusian barunya seperti ini. Nah, dari situ kita cek optimalisasi lagi. Kita cek optimalisasi. Ya, caranya sama seperti kemarin. Kita buat barisnya lagi, kita buat kolomnya VJ lagi. Misalkan karena di sini ada yang 3 baris di sini, ada 3 basis, variabel basis di kolom 1, kita misalkan nolnya di sini. Kita cari, dapat UI, VJ, dan sebagainya. Karena sudah dapat, nah selanjutnya kita akan mencari nilai yang sel bukan basis. Yang sel bukan basisnya kita cari, ternyata di sini ditemukan bahwa nilainya yang paling kecil adalah di X23. Nah, di X23, jika kita lihat X23 itu ada di sini. Nah, di sini ada X23 ada di sini. Ini adalah X23. Tadi dengan nilainya adalah minus 10 yang paling kecil ya. Nah, di sini kita akan membuat loop lagi dengan tadi X23 adalah yang paling kecil. Karena X23 paling kecil, berarti di sini nanti nilainya lagi minus 10 ya. Nah, akan kita buat loop dengan menempatkan paling banyak di sini. Jadi di sini nanti akan kita tambahkan plus, kemudian selanjutnya di sini akan ada minus, kemudian akan ada plus, kemudian akan ada minus. Nah, jika teman-teman perhatikan, ini nanti loop-nya itu akan terbuat X23, kemudian X21, kemudian X31, kemudian X33, kembali ke X23. Nah, ini adalah jalurnya. Nah, tinggal dimasukkan sesuai syarat-syaratnya tadi. Kembali, masukkan maksimal di sini, semaksimal mungkin. Kalau di sini yang diminta adalah 80 ya, karena di sini sudah 70, kan sini tadi kan dikurangi. Kalau sini dikurangi, berarti kan dimasukkan sini 10. Dimasukkan sini ke 10, kalau sini 10, oh ya, maaf, sini kan sudah ada 70. Berarti untuk memaksimalkan, hanya butuh 10. Kita ambilkan dari 50. 50 kita masukkan ke sini, awalnya kan 60 kan di sini. Biar tetap memenuhi syaratnya, kita tambahkan. Ini 10, di sini karena dikurang, berarti kita berkurang. Kalau sini ketambahan 10, di sini harus dikurangi. Karena kelebihan kan, nah di sini kurangi, karena tandanya juga kurang, dimasukkan lagi ke sini. Awalnya 20 jadi 30, agar memenuhi. Nah, setelah dapat distribusi itu, kita cek variabel basisnya sudah sama 5 belum? 1, 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sudah. Kalau sudah, ya kita lakukan cek optimalisasi lagi. Kita lakukan cek optimalisasi lagi. Nah, di sini kita cek optimalisasi. Kita cek optimalisasi. Langkah-langkah ceknya sama. Kita cari lagi sel basisnya berapa, sel bukan basisnya berapa. Seperti itu ya. Ini tadi tabel yang kedua. Nah, selanjutnya kita mendapatkan tabel yang ketiga. Ini tabel ketiga tadi kan yang baru tadi ya, dengan 120, 30 hasil dari ini. Setelah dilakukan loop, kita dapat tabel yang baru. Kita lakukan uji lagi, sel basisnya berapa, ini sudah dicari, terus sel bukan basisnya dicari lagi, dan ternyata di sini ketemu sel bukan basisnya ada di X13. X13 nilainya minus 9. Berarti X13 itu ada di sini ya. X13 nilainya minus 9. Karena
paling kecil di sini, kita akan beri nilai plus di sini, kemudian selanjutnya negatif, kemudian positif, kemudian di sini negatif. Nah, silakan dibuat loop-nya seperti ini, kemudian setelah itu dihitung lagi sesuai syaratnya tadi. Misalkan di sini kan tadi X13 ya. Oh, maaf. X13. Oh, X13. Ya, maaf. Ini saya salah. Nah, X13 itu ada di yang paling kecil itu adalah X13 ya. Berarti di sini X13 itu ada di sini. Nah, ini X13 akan kita beri positif di sini. Kemudian selanjutnya di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Karena tadi di sini 0, kalau melihat seperti ini, berarti kita ambilkan di sini, jadi pindah ke sini 50. Kalau sini ditambah 50, awalnya sini 120, biar memenuhi syarat, berarti dikurangi kan, jadi 70. 70, 50-nya pindah ke sini kan plus. Nah, ini sudah memenuhi syarat, 80, oke. Variabel dasarnya 1, 2, 3, 4, 5, oke sudah. Kita dapat tabel baru. Karena dapat tabel baru, kita selanjutnya akan mengecek lagi tabel barunya apakah sudah optimal 70, 70, 80, 10, 50. Oh, ternyata hasilnya di sini hasilnya sudah positif semua. Karena sudah positif semua, karena sudah positif semua, ini CIJ-nya lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kalau 0 dia sudah dianggap posisi karena ketika CIJ dikurangi UI dikurangi VJ itu negatif atau kurang dari 0 itu belum optimal. Jadi kalau sudah lebih besar atau sama dengan 0, dia sudah optimal. Ini untuk fungsi meminimumkan ya. Meminimumkan. Nanti kalau untuk fungsi memaksimumkan, ini akan berubah kebalikannya. Itu adalah masuk masalah khusus yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Nah, ini jika teman-teman perhatikan, pendistribusian ini sama dengan hasil tabel ini sama dengan tabel FAM dan Z-nya total biaya pendistribusiannya 1920. Nah, karena sudah ini optimal ya berarti ini adalah pendistribusian yang paling optimal dan paling minimum. Begitu teman-teman. Jadi memang untuk melakukan revisi tabel ini ada sekali banyak langkah yang perlu dilakukan, panjang, tapi ya itu syarat yang harus dilakukan untuk menemukan biaya optimalnya. Bisa teman-teman bantu untuk mengecek tadi dengan menggunakan aplikasi POMQM. Nah, kalau ketemu hasilnya nanti sama, distribusinya ini bentuknya sama, pendistribusiannya ya berarti itu sudah yang paling optimal. Tapi kalau belum seperti itu ya masih belum optimal, harus dilakukan revisi-revisi terus. Oke, teman-teman. Nah, itu penjelasan singkat untuk melakukan revisi. Nanti silahkan dicoba-coba untuk latihan yang lain, melakukan revisi biar teman-teman lebih paham. Oke, untuk penjelasan video ini saya rasa sudah cukup. Sampai di sini, silahkan disimak, diperhatikan. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di kolom diskusi. Terima kasih.